Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, para aktivis hukum dan HAM, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan kesempatan yang baik ini untuk membahas sebuah isu yang sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia, yaitu reformasi hukum pidana nasional. Hadirin yang saya hormati, coba bayangkan jika suatu hari seseorang dapat dipidana hanya karena menyampaikan kritik terhadap pemerintah di media sosial atau karena kehidupan pribadinya dianggap melanggar norma tertentu. Hal-hal seperti ini kini menjadi perdebatan besar setelah disahkannya KUHP baru di tahun 2023. Di satu sisi, KUHP baru dianggap sebagai langkah penting untuk meninggalkan warisan hukum kolonial Belanda. Namun di sisi lain masih terdapat sejumlah pasal yang dinilai kontroversial dan berpotensi mengancam hak asasi manusia. Melalui pidato ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bagaimana reformasi hukum pidana dapat menjadi pondasi menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus mengajak kita untuk lebih kritis dalam mengawal penerapan KUHP baru agar benar-benar mencerminkan keadilan nilai Pancasila dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Hadirin yang saya hormati, KUHP yang digunakan Indonesia selama puluhan tahun sebenarnya merupakan warisan kolonial Belanda yang memulai berlaku sejak tahun 1918. Pada masa penjajahan, hukum pidana digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan membatasi kebebasan rakyat. Oleh karena itu, reformasi KUHP menjadi kebutuhan penting agar Indonesia memiliki hukum pidana yang sesuai dengan nilai budaya, demokrasi, dan perkembangan zaman. Setelah melalui proses panjang selama puluhan tahun, pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Reformasi ini membawa sejumlah perubahan penting. Perubahan pertama adalah menguatkan konsep keadilan restoratif. Dalam sistem lama, hukum pidana lebih menitik keberatan pada hukum penjara. Namun, dalam KUHP baru, menyelesaikan perkara ringan dapat dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini bertujuan menciptakan perdamaian serta mengurangi kepadatan lembaga permasyarakatan. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Hukum 2023, kapasitas lapas di Indonesia mengalami over kapasitas hingga 134%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan kita membutuhkan solusi baru. Dengan menerapkan keadilan restoratif, sekitar 30% perkara ringan dapat diselesaikan tanpa harus berakhir di penjara. Perubahan kedua adalah penyesuaian hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia. Pemerintah berusaha menciptakan hukum yang tidak hanya meniru sistem Barat, tetapi juga memperhatikan norma sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, beberapa pasal mengenai kesusilaan dimasukkan ke dalam KUHP baru. Namun di sisi muncul berbagai kontroversi. Salah satu pasal yang paling banyak diperdebatkan adalah pasal 411 mengenai hubungan seksual di luar pernikahan. Kelompok yang mendukung pasal ini berpendapat bahwa aturan tersebut diperlakukan untuk menjaga moral generasi muda dan nilai kekeluargaan. Akan tetapi, kelompok yang menolak menilai pasal tersebut berpotensi melanggar hak privasi masyarakat dan membuka peluang kriminalisasi. Selain itu, pasal 219 mengenai penghinaan terhadap pemerintah juga menimbulkan kekhawatiran. Banyak pihak menilai pasal tersebut dapat membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Undang-Undang 1945. Kita tentu tidak ingin hukum digunakan untuk membungkam kritik masyarakat terhadap pemerintah. Menurut laporan Komnas HAM tahun 2023, sejak KUHP baru disahkan telah terjadi lebih dari 1.200 aksi protes di sekitar 100 kota di Indonesia. Lebih dari 300 organisasi masyarakat sipil juga meminta revisi terhadap sejumlah pasal yang dianggap bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana masih memperlakukan pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Hadirin sekalian, reformasi hukum pidana sebenarnya bukan hanya soal mengganti pasal-pasal lama, tetapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Negara maju adalah negara yang memiliki sistem hukum yang adil, transparan, dan melindungi hak seluruh rakyatnya. Berdasarkan data dari World Justice
Project tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat 66 dari 142 negara dengan indeks supremasi hukum dunia. Posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam memperkuat penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting untuk mengawal reformasi hukum di Indonesia. Mahasiswa aktif, akademisi, dan masyarakat hukum harus terus aktif berdiskusi, memberikan kritik yang membangun, serta mengawasi penerapan hukum agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan. Hadirin yang saya hormati, dari uraian yang telah saya sampaikan, kita dapat memahami bahwa reformasi KUHP merupakan langkah besar Indonesia untuk meninggalkan warisan hukum kolonial dan membangun sistem hukum nasional yang lebih modern. Namun, reformasi tersebut harus terus dikawal agar benar-benar berpihak keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat kekuasaan, melainkan menjadi pelindung bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai semangat reformasi hanya berhenti pada perubahan undang-undang, tetapi tidak membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Mari kita jadikan momentum reformasi hukum pidana ini sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045 yang lebih adil, demokratis, dan bermartabat. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk terus peduli terhadap perkembangan hukum Indonesia, aktivasi menyuarakan aspirasi secara bijak, dan bersama menjaga tegaknya keadilan di negeri ini. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.